Zahir Online. Apa saran Bang Reza melihat peternakan, khususnya mungkin peternakan sapi lah, seperti yang Bang Reza lakukan Ya. di Indonesia? Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peternak-peternak di Indonesia supaya bisnis mereka itu makin bagus? Oke, kalau kita abaikan regulasi dan kita nggak bicara politik ya, karena Ya. ini kan nggak ada habisnya juga kalau kita bicarakan ya. Betul. Ya. Yang kita butuhkan networking, suatu ikatan baru suatu networking baru ya, yang mana kita bisa benar-benar dalam satu platform. Dan ini mungkin harapan Anda juga membuat Bro Muhammad nih gitu ya, melalui Zahir ya, untuk bisa menghadirkan software-software yang bentuknya berhubungan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Karena memang kita harus dihadirkan dalam satu platform. Karena biasanya yang kita saksikan, kita dengar ke teman-temannya adalah ketika harga baik, barang nggak ada, gitu ya, atau katakan musimnya mungkin musim basah atau musim kemarau gitu ya. Dan ketika barang banyak, nggak ada harga nih barang. Begitu dan begitu ya. Biasanya begitu ya kalau kita bicara Indonesia ya. Kalau kita bicara Indonesia tuh begitu ya. Kita atau kalau yang kita bicara yang daging sapi sama ini kita bicara hanya seasonal ketika hanya kurban saja gitu ya. Sedangkan kita ingin ngajak barang ini pasca kurban juga. Justru sekarang kita bicara kurban. Kemarin Anda banyak ngisi berbagai macam ini ya, lembaga untuk kurban. Ya biasalah ya, sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Tapi dan ini kita sampaikan bahwa yuk kita nih setelah habis kurban yuk kita bicara. Nah, tapi sampai hari ini belum ya, karena memang kelihatannya ini hanya semangat yang disampaikan hanya kira-kira 3 bulan sebelum kurban, kemudian habis kurban berhenti. Mungkin dari Bro Muhammad nih melalui Zahir ya kita bisa sinergikan gitu ya antara berbagai macam ini ya kapasitas teman-teman petarung-petarung muda dengan petarung-petarung senior, dengan para pemodal, dengan para pembeli dan penjual yang bisa disatukan dalam satu platform. Sebagian sudah melakukan, tapi memang masih sangat jauh dari harapan. Ini bukan berarti kita berputus asa, tapi kita mesti lebih galakkan lagi nih. Karena kelihatannya di sini terjadi mata rantai yang terlampau panjang. Jadi kalau kita bicara ini NZ ya, ini Indonesia nih, jauh banget gitu ya, kayak antara langit sama bumi bedanya. Kenapa? Karena jalur distribusi kita yang sangat panjang. Sehingga siapapun yang megang jalur distribusinya karena dia sangat panjang, jatuhnya sangat mahal. Ketika dia sangat mahal jatuh jalur distribusinya, petani nggak dapat apa-apa. Dia orang terakhir yang dibayar gitu ya. Petani peternak yang terakhir. Jadi harga yang siap dibayar oleh konsumen sekian, maka kita potong semua biaya kos, sehingga sisanya inilah yang menjadi harga petani. Kan harusnya nggak gitu loh. Seharusnya kita bisa oke. Memang benar ada harga yang memang ya yang namanya inelastic gitu ya. Kan harga konsumen pangan ini walaupun ini ada dua pandangan. Beberapa ekonomis mengatakan bahwa the price of food is inelastic. Ya. Others are saying it's elastic. Maknanya begini, yang mengatakan dia inelastic harganya nggak bisa sebarangan. Ini harga ya udah segini aja. Tapi yang mengatakan harganya elastic artinya ya ini kan pangan, kita kan harus makan. Jadi berapapun harga beras untuk kita beli, gitu ya. Terserah argumentasi mana yang kita pakai. Tentunya yang benar ada di antara gabungan ini berdua. Kita juga harus berpikir bahwa cost of production is cost production kan. Karena ketika kita menjual barang di bawah cost of production, maka besok lusa nggak ada barang lagi, barangnya menjadi sangat sedikit kan gitu ya. Nah, dan ini merupakan ancaman kedepannya buat food security, food sovereignty yang kita nggak mau, ya tentunya akan kita coba bentengi gitu lah. Nah, jadi ketika kita mampu menghadirkan mereka dalam platform yang lebih singkat gitu ya, lebih singkat mata rantainya sehingga jalur distribusi mendapatkan keuntungan yang mumpuni, sehingga petani atau peternaknya juga masih mendapat harga yang wajar lah. Ini kan yang kita saksikan ini misalnya telur ya. Ya kita tahu berapa ongkos produksi, sehingga ketika ada fluktuasi dolar saja yang ya mungkin temporer gitu ya, ini sangat impact-nya luar biasa karena banyak peternak ini ongkos feed production cost-nya sampai 70% gitu loh. Jadi sebuah variasi yang luar biasa gitu ya. Ini kalau kita bicara Indonesia nih bro. Nah tapi kalau kita bicara konteksnya
NZ nggak gitu karena kita lebih kita nanam sendiri barangnya, jadi kita lebih you could say we're more elastic gitu loh in terms of our adaptability. Cost and products. Oke.